Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Ana Rahim, NIM 01173043, Prodi Ekonomi Syariah 2, semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memaparkan draft atau proposal untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian skripsi pada program studi ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Baiklah, di sini yang pertama yang akan saya bahas mengenai judul. Judul yang saya angkat di sini yaitu analisis implementasi sistem pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha nasabah di Koperasi Mitra Duafa Cabang Bone. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang. Islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja semaksimal mungkin dengan tetap berzikir kepadanya. Manusia boleh memiliki harta, akan tetapi kepemilikan harta itu jangan hanya untuk kenikmatan pribadi. Perhatikan juga lingkungan di sekitar yang perlu dibantu. Harta juga berfungsi sosial dan pendistribusian pemerataan bagi rakyat banyak. Menjadi hal tersebut, dibutuhkan sebuah wadah atau lembaga untuk melakukan pendistribusian harta dan pemerataannya. Dalam hal ini, lembaga keuangan mikro syariah koperasi ini merupakan salah satu alat yang cukup mampu menjadi solusi untuk meratakan dan mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional dari lembaga keuangan mikro syariah selain dilakukan dengan pola simpan pinjam, juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS. Hadirnya Koperasi Mitra Duafa Komida di Kabupaten Bone menjadi salah satu agen solusi terhadap masalah yang telah dijabarkan di atas, di mana Koperasi Mitra Duafa merupakan koperasi yang menawarkan produk pembiayaan umum, pembiayaan sanitasi, pendidikan, mikrobisnis, dan alat rumah tangga dengan menggunakan akad-akad syariah. Adapun nasabah dari koperasi ini terdiri atas kaum perempuan yang rata-rata membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Kaum perempuan ini dipetakan secara berkelompok berdasarkan alamat tempat mereka tinggal dan akan melakukan pertemuan rutin setiap pekan di rumah salah satu anggota yang diangkat sebagai ketua kelompok. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, khususnya wilayah Wajoe, dengan alasan bahwa wilayah ini merupakan wilayah pesisir yang pergerakan kaum perempuannya masih di bidang usaha atau dagang. Sedangkan Koperasi Mitra Duafa Komida dipilih salah satu bentuk objek penelitian karena koperasi ini sudah beroperasi sejak tahun 2015 di Aceh, kemudian membuka beberapa cabang di daerah lain termasuk Kabupaten Bone, dan diduga dapat memberikan kemudahan bermodal kepada kaum duafa dengan menggunakan akad syariah. Dan disinilah letak entry point penelitian ini dilakukan. Karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tuntutan bagi koperasi-koperasi di Indonesia dalam menerapkan kebijakan dan strategi pendistribusian modal kepada para nasabah yang sesuai dengan standar ekonomi dan agama. Kemudian yang ketiga yang saya bahas yaitu mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami angkat di sini yaitu yang pertama, bagaimana implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Duafa Cabang Bone. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Duafa Cabang Bone dapat memengaruhi pengembangan usaha nasabah. Kemudian yang ketiga, bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Duafa Cabang Bone. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Adapun tujuan pada penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Duafa Cabang Bone. Kemudian yang kedua,
Untuk mengetahui implementasi sistem pembiayaan murabahah pada koperasi mitra 2 APA dapat memengaruhi pengembangan usaha nasabah. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi sistem pembiayaan murabahah pada koperasi mitra 2 APA cabang Bone. Kemudian yang kedua yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian di sini yang pertama yaitu manfaat ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad-akad pembiayaan di sebuah koperasi, terutama praktik akad murabahah di koperasi mitra 2 APA cabang Bone. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis, yakni hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada peneliti lain untuk dapat dipergunakan sebagai referensi pada penelitian yang sejenis. Baiklah, selanjutnya pembahasan kelima yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini yaitu wilayah Kelurahan Bajoe, belakang Pasar Lama Bajoe, Kecamatan Tanegete, Riatang Timur, Kabupaten Bone. Adapun penelitian ini hanya berfokus pada implementasi sistem pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha nasabah di koperasi mitra 2 APA cabang Bone. Kemudian yang keenam yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lalu Heri Irawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudari Fatma Nur Hidayah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah Sinar Mentari Kerjo Karangaya. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudari Maulani Bilqis Fatim Sobrina, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal. Kemudian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudara Aris Rizdan Alim, mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 yang berjudul Strategi Koperasi Pesantren Kompontren Miftahul Huda Ciamis dalam upaya membangun usaha mikro di lingkungan pesantren. Yang kedua yaitu kajian teoritis. Yang pertama yaitu konsep umum murabahah. Yang pertama yaitu pengertian murabahah. Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok cost. Barang tersebut ditambah markup atau margin keuntungan yang disepakati. Kemudian yang kedua yaitu landasan hukum murabahah. Landasan hukum murabahah terdapat di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah An-Nisa ayat 29. Kemudian terdapat pada hadis Nabi SAW dan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Kemudian landasan hukum positif. Kemudian yang ketiga itu rukun dan syarat murabahah. Maka rukun murabahah adalah seperti jual beli pada umumnya, yang menurut jumhur ulama adalah yang pertama itu ada orang yang berakad atau al-muta'aqain, menjual dan pembeli. Kemudian yang kedua ada sigat, lafal ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga ada barang yang dibeli. Yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat orang yang berakad. Kemudian yang pertama berakal,
Yang kedua, yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Kemudian yang kedua itu syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. Nah, yang pertama di sini yaitu orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Kemudian yang kedua, qabul sesuai dengan ijab. Kemudian yang ketiga, ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Yang ketiga itu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Kemudian yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang ketiga, milik seseorang. Yang keempat, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Kemudian yang keempat, syarat-syarat nilai tukar atau harga barang. Yang pertama, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua, boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Kemudian yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang barang yang diharamkan oleh syarah. Yang keempat yaitu jenis-jenis murabahah. Yang pertama murabahah tanpa pesanan dan yang kedua murabahah dengan pesanan. Kemudian poin B yaitu koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat dengan tidak memandang haluan agama dan politik. Kemudian yang kedua, peran, fungsi, dan prinsip koperasi. Adapun fungsinya yaitu salah satu fungsinya itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Kemudian yang kedua yaitu fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Kemudian yang kedua yaitu berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperkokoh perekonomian nasional rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian adapun prinsipnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 1992 yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratif. Kemudian yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan dengan adil. Yang keempat, pemberian belas jasa yang terbaru pada modal. Kemudian yang kelima yaitu kemandirian. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis koperasi. Nah, adapun jenis-jenis koperasi di sini ada 4. Yang pertama yaitu koperasi produksi, kemudian koperasi konsumsi, kemudian yang ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir koperasi serbaguna. Kemudian yang keempat yaitu tujuan koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu koperasi syariah. Pengertian dan tujuan koperasi syariah. Menurut Mahmud Syafud, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat sarana ibadah, sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi, peran, dan prinsip koperasi syariah. Fungsi dan peran koperasi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
Kemudian yang kedua yaitu memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen. Kemudian yang ketiga, berusaha mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian yang ketiga itu landasan hukum koperasi syariah. Pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro P3K UM Pola Syariah yang mengatur tentang KJKS dan UJKS. Yang ketujuh, kerangka fikir terdiri dari koperasi mitra duafa, kemudian pembiayaan murabahah, uang tunai, pengembangan usaha, dan perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya yang kedelapan yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, field research. Dalam penelitian ini, penelitian turun langsung ke tempat penelitian dengan subjek penelitian nasabah koperasi mitra duafa cabang Mone. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dari aspek metodologinya, karena ingin mengurai sistem pembiayaan murabahah di koperasi mitra duafa cabang Mone dalam perspektif ekonomi Islam. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena hal ini sesuai dengan judul penelitian yang merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Kemudian yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi tepatnya berada di Kelurahan Bajoe, belakang Pasar Lama Bajoe, Kecamatan Tanete, Riatan Timur, Kabupaten Bone. Alasan yang mendasari dijadikannya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena data yang dibutuhkan sangat terkait dengan tempat pertemuan kelompok nasabah koperasi mitra duafa. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan terjun langsung ke tempat usaha nasabah koperasi mitra duafa di Kelurahan Bajoe, Tanete, Riatan Timur, Kabupaten Bone. Waktu penelitian mulai dari tanggal 9 Maret sampai 9 April 2020. Kemudian yang ketiga yaitu data dan sumber data. Data diartikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta. Fakta tersebut ditemui oleh peneliti di daerah peneliti. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian yang keempat yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah di koperasi mitra duafa cabang Mone. Objek dalam penelitian ini adalah sistem pembiayaan murabahah dan dalam pengembangan usaha nasabah. Kemudian yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi, kemudian yang kedua yaitu wawancara, kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Kemudian yang keenam yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama deduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon kritik dari teman-teman untuk membangun penyusunan draft atau proposal ini. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Mari sama-sama kita cegah penyebaran virus COVID-19 ini bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.